Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku mau share pengalaman aku sebagai awardee atau penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2024. Penerimaan beasiswa Bank Indonesia ini diadakan di setiap wilayah yang memiliki kantor perwakilan Bank Indonesia. Jadi untuk pendaftaran beasiswa Bank Indonesia ini di setiap wilayah itu berbeda-beda. Jadi tergantung dari kebijakan kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia itu sendiri. Nah, setahu aku untuk tahun 2023 sama 2024 itu kalau nggak salah diadakan atau dibuka sekitar bulan Februari sampai Maret lah. Nah, untuk 2025 ini kebanyakan pendaftarannya itu dibuka pada bulan Juli sampai Agustus. Karena kemarin itu sempat ada kebijakan baru, jadi ada tinjauan ulang dari pusat, Bank Indonesia Pusat, sehingga untuk pendaftarannya itu baru dibuka sekitar bulan Juli sampai Agustus. Nah, jadi beasiswa Bank Indonesia itu diperuntukkan bagi mahasiswa minimal pada semester 3 atau telah menempuh minimal 40 SKS dan juga dengan minimal IPK itu 3,00 dengan skala 4. Nah, sebenarnya beasiswa Bank Indonesia itu ada dua. Itu ada beasiswa Bank Indonesia yang reguler dan juga ada yang unggulan. Nah, untuk yang kali ini aku membahasnya untuk yang reguler ya. FYI, aku kuliahnya itu di Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Nah, untuk prodi-prodi yang diterima di beasiswa Bank Indonesia ini biasanya itu memang yang relevan dengan Bank Indonesia itu sendiri. Kalau di Universitas Negeri Malang atau UM sendiri itu ada kurang lebih 10-an lah yang diterima. Itu ada prodi aku sendiri itu pendidikan matematika, ada juga matematika, kemudian pendidikan akuntansi, ekonomi pembangunan, teknik juga ada, kemudian ilmu komunikasi, dan yang lain. Itu masih UM aja. Tapi kalau beda kampus atau kampusnya itu yang biasanya top 10 Indonesia, itu biasanya prodinya itu lebih banyak. Jadi penerimaannya itu juga lebih banyak. Jadi untuk infonya, prodi apa aja yang bisa mendaftar itu bisa dicek di IG di Temawa kampusnya masing-masing. Nah, bagi aku sendiri, beasiswa Bank Indonesia ini sangat membantu finansial aku banget, terutama untuk kuliah ya. Karena dengan adanya beasiswa Bank Indonesia itu diberikan uang saku sebanyak 1 juta rupiah dalam 1 bulan yang diberikan selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, akan tetapi biasanya itu dibagi dalam 2 termin aja, jadi dibaginya itu 6 bulan sekali kayak gitu. Nah, ketika kita udah diterima sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, kita itu otomatis tergabung dalam komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia atau yang disebut sebagai Generasi Baru Indonesia atau GENBI. GENBI ini bisa kita anggap sebagai organisasi luar kampus yang di dalamnya itu juga ada kayak kepengurusan, kemudian ada juga program-program kerja yang dimana melalui GENBI ini kita sebagai timbal balik bahwa kita juga harus melakukan peran-peran kita sebagai awardee dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri. Nah, GENBI ini memiliki 3 peran. Yang pertama itu ada future leaders, kemudian juga ada agent of change, dan juga ada frontliner. Jadi kita itu harus mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat yang lebih luas kayak gitu. Melalui GENBI inilah kita juga harus berkontribusi secara aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Bank Indonesia maupun GENBI itu sendiri. Karena ya kita udah dikasih uang saku sebesar 1 juta rupiah dalam 1 bulan selama 12 bulan, sehingga kita juga harus memberikan timbal balik dengan ikut turut aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan dari Bank Indonesia dan juga GENBI itu sendiri. Nah, tahun lalu itu aku juga ikut beberapa event dari Bank Indonesia. Jadi kalau di GENBI itu biasanya kalau ada event atau kegiatan atau ada acara dari Bank Indonesia, kita sebagai GENBI itu juga diundang gitu loh untuk ikut memeriahkan dan meramaikan acaranya Bank Indonesia. Tapi yang pasti nggak semuanya ya, karena biasanya dalam satu kampus itu kan
kurang lebih ada 75 penerima beasiswa. Jadi yang ikut ke event Bank Indonesia itu biasanya diambil beberapa. Jadi dianggapnya itu sebagai kayak delegasi. Jadi nggak semuanya ikut kegiatan Bank Indonesia. Nah, baiknya Bank Indonesia itu ketika Genbi atau anak-anak Genbi itu ikut ke eventnya, kita itu biasanya dikasih konsumsi, kemudian juga dikasih entah itu door prize atau hadiah yang memang sangat-sangat menyenangkan sebagai anak mahasiswa gitu. Waktu itu aku juga pernah ikut sosialisasi CBP atau Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Waktu itu seingatku ya, aku dikasih satu tenteng tas, itu isinya ada hook band, ada juga alat makan, terus ada snack, ada makanan, sama ada minuman, kayak wow gitu. Nah, Bank Indonesia kan ini ada kaitannya dengan KRIS ya, pokoknya berhubungan dengan keuangan Indonesia. Waktu itu seingatku ya, aku pernah ikut CBP Championship. Nah, itu aku pernah itu scan KRIS itu Rp1, bener-bener Rp1. Terus aku dikasih voucher kalau nggak salah 50.000. Jadi aku cuma nuker uang Rp1, ngeluarin uang Rp1, terus dapet voucher 50.000. Jadi voucher 50.000 itu aku belikan ke UMKM yang ada di event itu gitu. Jadi Bank Indonesia itu juga mendukung UMKM yang ada di wilayahnya. Jadi sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia itu kita nggak hanya diberikan uang saku aja, tetapi kita juga diberikan ruang untuk mengembangkan diri. Di awal aku keterima beasiswa itu ada kegiatan pengukuhan Genbi, yang dimana di situ kita ketemu awardee lain dari lintas universitas. Kemudian di pertengahan kepengurusan itu ada kegiatan leadership practice and capacity building Genbi. Nah, untuk kegiatannya apa saja kalian bisa cek di videoku sebelum ini ya. Selain itu, aku juga ikut beberapa kepanitiaan yang dilakukan oleh Genbi itu sendiri, sehingga di situ aku juga ketemu sama orang-orang baru yang bisa memperluas relasi aku ya pastinya ya. Kemudian untuk menambah wawasan aku juga, dan pastinya untuk mengembangkan diriku dan menambah pengalaman-pengalaman untuk diriku sendiri. So, mungkin itu dulu aja yang bisa aku share untuk pengalamanku sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia. Karena kalau mau diceritain semua pasti akan panjang banget asli. Untuk kalian yang mau request atau ada ide untuk video selanjutnya, entah itu tentang Bank Indonesia atau Genbi itu sendiri, atau kegiatan-kegiatan yang ada di Genbi ataupun yang lain, bisa komentar ya di kolom komentar di bawah. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai jumpa.